Hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia kelas 10, yaitu bab kimia hijau. Nah, kimia hijau atau yang sering disebut dengan green chemistry, ini adalah suatu upaya untuk mendesain suatu produk dan proses kimia untuk mengurangi atau menghilangkan penggunaan bahan-bahan kimia yang berbahaya baik pada lingkungan maupun manusia. Di mana kimia hijau ini sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan. Inti dari kimia hijau ini mengenai pengurangan limbah, bahan atau material yang tidak diperlukan, meminimalisir adanya racun dan resiko, kemudian mengurangi penggunaan energi dan biaya. Ada 12 prinsip dalam kimia hijau. Yang pertama adalah mencegah limbah. Yang kedua, memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Yang ketiga, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Yang keempat, menggunakan bahan kimia yang aman. Kelima, memilih pelarut dan bahan pendukung yang aman. Yang keenam, mendesain efisiensi energi. 7. Menggunakan bahan baku terbarukan. 8. Mengurangi bahan turunan kimia. Dan 9. Menggunakan katalis. Kemudian prinsip yang ke-10, mendesain bahan yang mudah terdegradasi. 11. Menganalisis real-time pencegahan polusi. Dan 12. Mencegah potensi kecelakaan. Nah, kita akan bahas satu persatu secara detail. Prinsip yang pertama yaitu mencegah limbah. Ada slogan yang mengatakan bahwa lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Dalam hal limbah, ini kita lebih baik mencegah daripada menanggulangi atau membersihkan limbah yang timbul setelah proses sintesis. Karena limbah yang ditimbulkan dari proses sintesis, ini biaya yang perlu kita keluarkan itu sangatlah besar. Kemudian prinsip yang kedua ini memaksimalkan nilai ekonomi suatu atom. Metode sintesis kimia yang digunakan ini harus didesain sebaik mungkin untuk meningkatkan proporsi produk. Atom ekonomi ini digunakan untuk mengevaluasi efisiensi reaksi atau proporsi produk. Jika semua reaktan ini dapat dikonversi sepenuhnya menjadi produk, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai ekonomi 100%. Dengan kata lain, proporsi produknya akan meningkat. Yang ketiga, mendesain proses sintesis kimia yang tidak berbahaya. Metode sintesis yang digunakan ini haruslah didesain dengan menggunakan dan menghasilkan bahan kimia yang tidak beracun baik terhadap manusia maupun lingkungan. Dengan cara yang pertama yaitu meminimalkan paparan, dan yang kedua kita dapat meminimalkan bahaya terhadap orang yang menggunakan bahan kimia tersebut. Kemudian prinsip yang keempat menggunakan bahan kimia yang aman. Nah, kita tahu banyak sekali bahan kimia yang bersifat toksik, karsinogenik, flammable, dan sebagainya. Nah, kita ini harus bisa menggunakan bahan kimia secara hati-hati dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti aspek sifat fisiknya, sifat kimia, toksisitas, dan bagaimana bahaya dan keamanan terhadap lingkungannya. Kemudian yang kelima, memilih pelarut dan bahan mendukung yang aman. Nah, penggunaan bahan kimia seperti pelarut, ekstraktan, dan bahan kimia tambahan yang lain ini harus dihindari penggunaannya. Karena penggunaan pelarut, ekstraktan, dan bahan kimia tambahan yang berlebihan ini akan mengakibatkan polusi yang dapat mencemari lingkungan. Kemudian prinsip yang keenam, mendesain efisiensi energi. Nah, energi yang digunakan dalam proses kimia ini harus mempertimbangkan efek terhadap lingkungan dan aspek ekonomi. Jika dimungkinkan, ini reaksi kimia harus dilakukan dalam suhu ruang dan menggunakan tekanan, sehingga kita akan lebih mengefisiensi energi. Yang ketujuh, menggunakan bahan baku terbarukan. Jadi ada bahan baku terbarukan dan bahan baku tidak terbarukan. Bahan baku terbarukan ini biasanya berasal dari produk pertanian atau hasil alam. Sedangkan bahan baku tidak terbarukan ini berasal dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, dan bahan tambang lainnya. Nah, ketika kita menggunakan bahan baku terbarukan, itu akan lebih ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi yang dapat mencemarkan lingkungan. Kemudian yang kedelapan, mengurangi bahan turunan kimia.
Derivatisasi atau dalam hal ini adalah bahan turunan kimia yang tidak kita perlukan seperti penggunaan gugus pelindung, proteksi atau diproteksi, dan modifikasi sementara pada proses fisika ataupun kimia, ini harus diminimalkan atau sebisa mungkin dihindari. Karena pada setiap tahapan derivatisasi ini memerlukan tambahan reagen yang nantinya akan memperbanyak limbah. 9, kita bisa menggunakan katalis. Katalis ini adalah zat yang berfungsi untuk mempercepat suatu reaksi. Jadi penggunaan katalis ini berperan pada peningkatan selektivitas, kemudian katalis juga mampu mengurangi penggunaan reagen, mampu meminimalkan penggunaan energi dalam suatu reaksi, dan mampu meningkatkan rendemen hasil, serta mampu mengurangi produk samping. Sehingga ketika kita menggunakan katalis, reaksinya akan menjadi lebih cepat dan hasil atau produk yang dihasilkan itu menjadi lebih banyak dan efisien. Kemudian yang ke-10 yaitu mendesain bahan yang mudah terdegradasi. Nah, bahan kimia ini harus didesain dengan mempertimbangkan aspek lingkungan. Oleh karena itu, suatu bahan kimia ini harus mudah terdegradasi dan tidak terakumulasi di lingkungan. Seperti sintesis biodegradable plastik, biodegradable polimer, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita dapat mendesain bahan yang mudah terdegradasi, maka dia tidak akan tertimbun lama di lingkungan dan tidak akan mencemari lingkungan. Kemudian prinsip yang ke-11, menganalisis real-time pencegahan polusi. Nah, metode analisis ini yang dilakukan secara real-time, ini dapat mengurangi pembentukan produk samping yang tidak diinginkan. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan, yaitu mengembangkan metode dan teknologi analisis yang dapat mengurangi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dalam prosesnya. Kemudian prinsip yang terakhir dalam kimia hijau yaitu mencegah potensi kecelakaan. Bahan kimia yang kita gunakan dalam reaksi itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga kita dapat mencegah potensi kecelakaan yang nantinya dapat mengakibatkan masuknya bahan kimia ke lingkungan, ledakan, dan adanya api itu dapat dihindari. Berikutnya adalah kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau. Ada 17 kegiatan yang dapat mendukung prinsip kimia hijau. Yang pertama adalah memberantas kemiskinan, mengakhiri kelaparan, hidup sehat dan sejahtera, pendidikan bermutu, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan yang layak serta pertumbuhan ekonomi. Yang ke-9, industri, inovasi dan infrastruktur. Yang ke-10, mengurangi ketimpangan. Kemudian yang 11, kota dan komunitas yang berkelanjutan. Kemudian produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. 13, yaitu penanganan iklim. 14, menjaga ekosistem laut. Menjaga ekosistem darat. Yang ke-16, perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat. Dan yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari ke-17 kegiatan yang mendukung prinsip kimia hijau ini, ada 6 kegiatan, yaitu kegiatan nomor 3, hidup sehat dan sejahtera, kemudian nomor 6, air bersih dan sanitasi, kegiatan nomor 7, energi bersih dan terjangkau, kemudian 13, penanganan iklim, 14, penanganan ekosistem laut, dan 15, menjaga ekosistem darat. Nah, ke-6 prinsip kimia hijau ini dia terintegrasi dalam 3 agenda pembangunan berkelanjutan tahun 2030. Sehingga ke-6 kegiatan ini dapat mendukung pembangunan berkelanjutan yang kedepannya dia akan membuat lingkungan kita tetap terjaga dan aman dengan adanya green chemistry. Berikutnya saya akan memberikan satu contoh hubungan antara prinsip kimia hijau terhadap fakta dan solusi dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan. Nah, prinsip yang pertama di sini yang saya gunakan yaitu mencegah limbah. Kita tahu bahwa di Indonesia maupun di dunia ini banyak sekali limbah yang dihasilkan baik di darat maupun di laut. Nah, di sini adalah permasalahannya. Jadi Indonesia ini adalah salah satu penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, yaitu sekitar 1,23 miliar metrik ton. Nah, di mana permasalahan limbah ini perlu kita perhatikan karena kedepannya jika limbah yang dihasilkan itu terus-menerus mencemari lingkungan, apalagi laut, ini akan berdampak buruk bagi
lingkungan kita. Kemudian hewan-hewan laut juga nantinya akan punah karena mereka akan memakan limbah-limbah plastik yang ada. Nah, ini sebagai contoh, ini kan ditemukan bangkai dari paus ya. Nah, di bangkai paus tersebut ketika dibuka, nah ini ternyata dia memakan berbagai macam jenis limbah yang dibuang ke laut. Dan itu akan sangat membahayakan ekosistemnya. Nah, untuk permasalahan pencegahan limbah, ini solusi yang bisa kita lakukan di antaranya. Yang pertama adalah menggunakan bioplastik dari pati singkong di mana bioplastik dari pati singkong ini tidak menghasilkan limbah. Dengan menggunakan bioplastik, kita dapat meminimalisir adanya limbah yang dihasilkan, seperti yang telah dilakukan oleh tim peneliti dari LIPI sejak tahun 2016 hingga kini. Kemudian yang kedua, kita dapat membawa tas belanja dari rumah saat berbelanja sehingga tidak akan menambah limbah plastik yang dihasilkan. Kemudian solusi yang terakhir, kita dapat mengolah plastik bekas kemasan sebagai tas, tempat pena, tempat sampah, pot bunga, dan sebagainya. Sehingga ketika kita mampu memanfaatkan limbah yang dihasilkan untuk diolah menjadi berbagai benda yang berguna, maka kita dapat membantu minimalisir adanya pencemaran dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai kimia hijau. Jika ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.